Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan Waalaikumsalam. ketemu kembali bersama saya Cak Mono dan Casan, Hasan di catatan perjalanan seorang tenaga kerja migran. Pada episode sebelumnya sudah kita ceritakan mulai awal berangkat izin dan lain-lain ya sampai mendapat restu dari orang tua maupun pacar. Nah, ini menarik untuk kita kulik lagi. Setelah dapat izin, nah ini step selanjutnya apa ini? Setelah dapat izin, langsung wah ringkes-ringkes kelambi, langsung budal nang stasiun, nang terminal atau bagaimana? tidak semudah yang dibayangkan. Oh gitu ya, ya terus bagaimana? Setelah kita lulus di tes sekolah waktu itu, kita masih dites lagi, tepatnya di kota Tangerang sana. Oh masih dibawa ke Tangerang lagi ya? Masih dibawa Tangerang sana dan dipertemukan oleh kurang lebih ada 500 orang lebih. 500 orang. 500 orang lebih. 500 calon 500 calon tenaga kerja magang ya, dari berbagai kota di Indonesia ya? di Indonesia. Terus bagaimana itu selanjutnya? Ada persaingan yang sangat ketat atau bagaimana? Pastinya sangat ketat. Karena kita dididik di sana selama 6 bulan. Di sana kita benar-benar dididik dan satu persatu teman-teman kita itu di-cancel. Gugur ya? Sampai digugurkan sampai hanya tersisa kurang lebih 23 orang. Dari 500 orang Dari menjadi 500 23 orang. Tersisa 23 orang. Sisa 23 orang. Sisa 23 orang. Nah, tapi sebelum ke sana, di tempat kita, di negara kita ini, wah, di Probolinggo. Di Probolinggo ada tes dulu enggak dari rekan-rekan? Mungkin sesama rekan mungkin dalam satu kelas ada 30 orang. Apa hanya sampean saja yang berminat? Waktu itu satu kelas kita terdiri dari berapa siswa? 30 siswa. 30 siswa. 30 siswa di sana kita tuh bersaing. Oh, dites. Berarti tes ya kita dites. Ditesnya di sini atau di berangkat sana? Kita tes awalnya kita dites di sekolah. Oh, di sekolah. Dan langsung dites oleh orang Jepang sendiri. Oh, jadi orang Jepang itu ke sekolahan Caksan untuk ngetes ya, ngetes. Dari 30 orang itu sisa berapa? Tersisa cuma 7 orang. Dari 7 orang. Ini ialah yang diberangkatkan ke Tangerang. Untuk menjalani tes selanjutnya. Tes berikutnya. Nah, ini menarik sekali rekan-rekan. Jadi tidak semudah yang dibayangkan, tiba-tiba berangkat, tiba-tiba dapat pekerjaan dan lain-lain. Karena ini resmi. Sehingga terjamin ya keamanan finansial, keamanan diri dan lain-lain. Nah, dari sana nih ke Tangerang, dari 7 dan kemudian bergabunglah dari berbagai kota menjadi 500 orang. Betul sekali. Itu yang mendidik itu orang kita dalam negeri atau mendatangkan dari sana, dari negeri Jepang sana? Yang mendidik kita waktu itu orang kita sendiri. Sensei. Yang disebut sensei di sana. Sensei di sana. Berapa orang senseinya? Cuman terdiri dari 2 orang. 2 orang? Ada 2 untuk orang mendidik 500 orang itu? Mendidik 500 orang. 2 orang saja? 2 orang. Kita dikumpulkan dalam satu ruangan yang awalnya terdiri dari 500 orang dengan 2 orang sensei. Nah, satu persatu setelah hampir kurang lebih 1 bulan sekali orang Jepangnya datang untuk melihat kita. Jadi setelah 1 bulan dididik ya kan oleh sensei lokal. Betul sekali. Kemudian 1 bulan sekali sensei yang original. Yang original benar-benar sensei asli. Datang ini ya. Jadi mereka objektif ya penilaiannya. Itu setiap bulan ya digugurkan ya? Bukan setiap bulan, 1 minggu sekali. Oh, satu minggu sekali? 1 minggu sekali. 1 minggu sekali gugur ya? 1 minggu sekali digugur. Gugur itu bagaimana ini? Ya ini menarik sekali. Pendidikan, saat-saat pendidikan itu bagaimana? Yang awalnya itu pendidikan dari fisik yang pertama. Oh, fisik. Minggu pertama fisik. Ya. Kita dididik yang pertama itu lari. Ya. Lari. Siapa yang terakhir nanti dia yang gugur. Oh gitu, terus. Dari gugur. Ya. Kemudian disisik dari angkat barbel. Oh ya. Siapa yang paling sedikit angkatnya, dia yang digugurkan. Dan yang terakhir yang berhubungan dengan pekerjaan kita. Kita bekerja di sana tepatnya di perikanan. Oh, di perikanan. Bekerja di atas air. Nah, di sana kita benar-benar dilatih untuk bisa berenang. Oh, berarti ini dianggaplah di nautika ya? Di nautika. Di nautika. Betul sekali.
Minimal harus bisa berenang. Wajib, bukan minimal. Oh, wajib ya, wajib bisa berenang. Harus bisa berenang. Kudu iso ngambang ya. Kudu bisa ngambang dan Takut bertahan hidup. Mendelep lah kalau gitu kayak lah. batu. Nah ini rekan-rekan. Ini perlu dicatat sendiri saja ini ya. Terutama di nautika. Betul sekali. Di nautika ini wajib berenang, bisa berenang. Wajib bisa berenang. Itu bagaimana itu? Wajib tiap hari disuruh berenang terus atau bagaimana? 1 minggu akhir pekan, setiap akhir pekan kita Satu akhir selalu pekan? dites berenang. Di kolam renang kita dites, yang kurang lebih satu deret itu terdiri dari 10 orang, kita dilombakan. Paling cepat ya? Bukan yang paling cepat, siapa yang paling bisa bertahan paling lama. Karena bukan masalah cepat-cepatan, bukan masalah lomba atau hadiah. Bertahan hidup itu bukan karena cepat, karena kita bukan lomba ya. Karena kita bukan lomba, siapa yang paling bisa bertahan paling lama dialah yang masih bisa dipertahankan. Jadi siapa yang paling bisa bertahan hidup, ya ini orang yang bisa bertahan. Betul sekali, Pak. Sehingga 1 minggu gugur. Setelah itu, setelah berenang, ya kan, fisik dan lain-lain kemudian berenang. 3 bulan, kurang lebih 3 bulan kita dididik secara fisik. Setelah 3 bulan tersisa kurang lebih hampir 120-an siswa waktu itu. Jadi dari 500 3 bulan itu tinggal 120-an. Tinggal 120. Berarti sudah membuang hampir 380 ya. 380 dibuang tapi gugur. Dengan penilaian karakter fisik ya. Memang bukan fisik, berarti membutuhkan semangat yang tinggi. Betul sekali. Semangat juang yang tinggi ya. Betul sekali. Setelah fisik. Kita setelah fisik 3 bulan fisik sudah. Lulus 120 orang ini pada step berikutnya berarti ya. Pada step berikutnya kita dites secara materi. Khususnya dalam berbahasa Jepang. Oh iya. Kita diwajibkan waktu itu dalam 1 hari menghafal kurang lebih 100 kosakata yang mudah dilihat dalam pandangan mata kita sendiri. Oh begitu ya. Misalnya ada handphone. Ini apa ya? Ini dalam bahasa Jepang? Ini keitai. So ya. Mau makan? Tabemas. Mau makan ya? Tabemas. Tabemas. Kok ada yang kuitai? Kalau kuitai itu? Kuitai itu ibaratnya kuitai. Bla 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 kamu kayak gitu, Pak. Oh gitu ya. Ada. Dia lihat di beberapa vlogger itu. Kuitai. Ikitai. Kalau ikitai itu ingin pergi. Ingin pergi. Ikitai ya. Japanese ikitai. Gitu. Japanese ikitai. Ingin pergi ke Jepang. Ingin pergi ke Jepang. Betul sekali. Jadi dalam 3 bulan itu harus bisa menghafal 1 minggu. 1 minggu ada tes lagi. 1 minggu tes lagi ya? Tes lagi. 1 minggu tes lagi. Sampai kita begitu seterusnya ya? Begitu selesai. Sampai tersisa 23 orang ini. Berarti yang 23 orang ini adalah orang-orang yang mampu menghafal kosakata terbanyak. Kosakata terbanyak. Tapi sebelum 23 orang itu masih ada tes yang terakhir. Terus? Masih ada lagi. Tes yang terakhir itu adalah tes kesehatan. Yang terakhir. Setelah fisik, lari, angkat barbel, berenang, dan lain-lain. Ternyata belum cukup ya? Belum cukup diketahui bahwa ini benar-benar sehat. Benar-benar sehat. Kemudian diberikan waktu istirahat dengan tes-tes kosakata budaya mungkin ya. Budaya juga diajarkan ya? Kita diajarkan juga budaya. Terus bagaimana cara kita menghadapi orang Jepang, lihat situasi lingkungan di sana. Kita juga semuanya diajar di sana. Meskipun pada waktu itu kita belum tahu ya, bagaimana orang Jepang aslinya. Hanya secara gambaran aja. Dan mungkin bisa melihat di beberapa siaran-siaran televisi atau multimedia lainnya pada waktu itu. Sampai 23 orang itu. 23 orang. Tapi sebelum tes fisik itu masih lebih dari 23 orang. Lebih ada 45-an orang apa itu. Sebelum tes kesehatan itu ya? Kesehatan. Berarti setelah tes kesehatan baru fix 23 orang itu. Fix 23 orang yang diberangkatkan. Ini dalam tes kesehatan ini mungkin bisa menjadi catatan buat rekan-rekan yang dites itu kesehatan itu apa saja? Dari mata, telinga, dari paru-paru khususnya. Yang pertama itu paru-paru. Paru-paru ya. Karena di sana kita benar-benar dicek secara laboratorium, benar-benar di rongsen. Kalau perokok nanti benar-benar ketahuan ada sisa. Pada waktu itu belum merokok sih Anda? Pada waktu itu memang saya benar-benar bertekad untuk
apa? Untuk tidak merokok. Oh, Sebenarnya iya. rasa ingin merokok itu ada. Ya, tapi Pastinya ada. karena punya keinginan Punya kita keinginan, Pak. pergi ke sana. Betul sekali. Jadi sehingga kesehatannya lolos. Ya, ini rekan-rekan banyak yang menjadi catatan di segmen ini. Mulai bagaimana berangkat dites 500 orang sehingga menjadi 23 orang dengan kombinasi tes fisik, kemudian tes bertahan hidup di air, kemudian tes bahasa, kosakata dan lain-lain, sehingga tes kesehatan yang mana sudah kita ketahui bersama, tes pendengaran, penglihatan, dan terutama paru-paru agar dipastikan benar-benar sehat, sehat. Sehingga apa, mampu bekerja di sana, sehingga apa, tidak merepotkan. Kok tiba-tiba ke sana sakit, jatuh sakit atau apa, nah nanti ini ada cerita tersendiri mungkin ya. Mungkin dari 23 orang tidak mungkin bertahan semua. Pasti ada yang kemudian entah itu tidak kerasa. Ya, betul sekali. Ya, ini tapi sebelum itu jangan diceritakan dulu, nanti kita sambung lagi di part berikutnya. Demikian rekan-rekan, terima kasih sudah menyaksikan. Tolong di-subscribe, like, dan disebarluaskan agar kami bisa mengembangkan channel ini lebih baik dan lebih berguna untuk rekan-rekan. Salam catatan perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.